Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizi Yusran Huda, Prodi PAI dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, yang akan memaparkan hasil penelitian skripsi yang berjudul yaitu nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap orang tua dalam Quran Surah Luqman ayat 14. Nah, adapun latar belakang masalahnya yaitu fenomena yang terjadi mungkin saat ini adalah akibat dari kurangnya pemahaman terhadap nilai akhlak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, yang mengakibatkan di zaman sekarang ini banyak dari kita seperti lupa terhadap kewajiban anak terhadap orang tuanya. Nah, fenomena tersebut terdapat pada media TV One dalam berita bahwasanya anak berusia 18 tahun sudah membunuh ibunya, dan itu merupakan suatu hal yang tidak baik bagi akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Nah, pendidikan akhlak ini akan terjadi ketika seorang anak baru lahir hingga usia lanjut. Nah, tanpa kita sadari, kita senantiasa belajar tentang akhlak dimanapun kita berada tanpa disengaja. Nah, perlu kita ketahui juga, para ulama bersepakat bahwasanya hukum berbuat berbakti kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib ya. Bahkan di dalam Al-Quran permasalahan tersebut diulang sebanyak 16 kali. Selain itu, perintah berbakti kepada orang tua disejajarkan dengan perintah beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu dalam Quran surat Luqman ayat 11 yang berbunyi bahwa sainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayk. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua ibu bapaknya yang telah mengandung dalam keadaan begitu lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun lamanya, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, hanya kepadamulah kamu kembali. Nah, itu merupakan Al-Quran, contoh ya perintah berbakti kepada orang tua dalam surat Luqman ayat 14. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pendapat para mufassir mengenai isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 14. Yang kedua, bagaimana esensi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap orang tua dalam Quran surat Luqman ayat 14. Yang ketiga, bagaimana pendapat para ahli pendidikan tentang berbakti kepada orang tua. Yang keempat, bagaimana aplikasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap orang tua dalam Quran surat Luqman ayat 14. Adapun metode penelitian ini, yang pertama itu menggunakan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan menggunakan metode deskripsi analitik. Yang kedua, sumber data. Nah, sumber data yang dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang memuat data utama yang berupa ayat Al-Quran ya. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik penelitian ini menggunakan teknik tafsir tahlili dan survei. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini menggunakan dari berbagai buku tafsir dan teori-teori lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Adapun analisis nilai pendidikan akhlak terhadap orang tua dalam Quran surat ayat 14, yang pertama yaitu wasiat untuk berbakti kepada orang tua dalam hal syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Nah, ada yang ketiga, proses menyusui anak dan menyapinya selama 2 tahun. Yang keempat, meyakini adanya tempat kembali. Adapun aplikasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap orang tua dalam Quran surah Luqman ayat 11, yaitu yang pertama mengajarkan sifat sopan santun kepada orang tua. Yang kedua, mengajarkan dan membiasakan berdoa untuk orang tua. Yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengenalkan dan mengajarkan akhlak mulia dan menyantuni orang tua. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka di sini penulis akan menyimpulkan bahwasanya kita sebagai anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tua ya. Dan yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga untuk bersyukur kepada orang tua, khususnya seorang ibu yang telah mengandung, membesarkan kita sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.